Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, nomor absen 40 dari kelas Statis Matematika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan pembelajaran. Pertama, konsep belajar, mengajar, dan pembelajaran. Konsep belajar adalah proses aktivitas otak dalam rangka menerima, menyerapnya, dan menuangkannya kembali yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sikap atau perilaku. Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses belajar. Prinsip-prinsip dalam belajar antara lain: pertama, siswa harus bertindak aktif. Maksudnya, apapun yang dipelajari siswa, siswalah yang harus belajar, bukan orang lain. Kedua, siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Ketiga, penguasaan yang sempurna dari setiap materi yang dilakukan siswa akan membuat proses belajarnya lebih berarti. Keempat, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila dia diberi tanggung jawab yang sepenuhnya. Selanjutnya, konsep mengajar. Konsep mengajar adalah proses membimbing dalam kegiatan belajar. Kemudian, konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam suatu tingkah laku tertentu. Kedua, teori pembelajaran. Teori pembelajaran menaruh perhatian bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Beberapa teori pembelajaran antara lain: pertama, teori pembelajaran pengondisian klasik adalah jenis pengondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. Kedua, teori pembelajaran pengondisian operan adalah jenis pengondisian di mana seseorang sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau menghindari sebuah hukuman. Misalnya, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan penghargaan atau sebuah nilai. Kedua, dalam tata tertib sekolah dijelaskan siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau sebuah hukuman. Maka, siswa harus datang lebih awal untuk mencegah hukuman tersebut. Ketiga, teori pembelajaran sosial, yaitu bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Contohnya, seorang ibu memakaikan baju kepada anak. Anak tersebut mengamati bagaimana memakai baju dengan benar. Dengan mengamati hal tersebut, anak dapat belajar bagaimana cara memakai baju. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yuriza Putra, kelas TMT 3B, akan menyampaikan landasan konsep pembelajaran dan teori-teori dalam belajar. Untuk landasan konsep pembelajaran itu ada 4, yakni filsafat, psikologis, sosiologis, dan komunikasi. Ini saya dapat dari PowerPoint yang di-share pada pertemuan kedua. Lalu untuk teori belajar itu sendiri, teori belajar itu ada 4, yakni teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Teori behaviorisme yakni teori yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.
Sementara teori kognitivisme itu teori yang menekankan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Untuk teori konstruktivisme, yakni sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan atau kepentingan logika dan konseptual pembelajaran. Lalu untuk teori humanisme, yakni teori yang proses belajarnya harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisya Edikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil dari belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti aktivitas pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Semua aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjadi pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Ada beberapa tujuan yang harus dipahami oleh guru atau calon guru, mulai dari tujuan nasional, institusional, tujuan umum pembelajaran, dan tujuan khusus pembelajaran. Adapun tujuan yang digunakan dalam merumuskan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki aspek kecakapan generik. Yang kedua, harus memiliki unsur materi pembelajaran. Yang ketiga, harus memiliki nilai-nilai moral. Yang keempat, harus memiliki unsur kegiatan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, harus dapat dijadikan acuan dalam pengembangan indikator keberhasilan belajar siswa. Materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan ajar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Secara garis besar, materi pembelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan. Di antaranya 1. Fakta. Fakta materinya adalah tentang nama-nama objek, peristiwa, sejarah, ambang, nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Yang kedua, konsep. Konsep materinya adalah tentang pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian suatu objek. Yang ketiga, prinsip. Materinya adalah dalil, rumus, teorema, atau hubungan antar konsep yang menggambarkan jika maka. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur materinya berhubungan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan sesuatu. Yang kelima adalah sikap. Materinya berhubungan dengan sikap atau nilai. Misalnya, kejujuran, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar. Berdasarkan tinjauan dari pihak guru, pembelajaran harus diajarkan atau disampaikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari pihak siswa, untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka bahan ajar itu harus dipelajari yang nantinya akan dinilai berdasarkan indikator pencapaian belajar. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nikmatullah Ileka Putri, nomor absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan peserta didik secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Ada beberapa metode pembelajaran. Di antaranya, 1. Metode ceramah. Metode ini adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan menyampaikan informasi atau materi secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan cara membentuk suatu kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah.
Yang ketiga yaitu metode ceramah plus. Metode ini hampir sama dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi di dalamnya diselingi dengan sesi tanya jawab dan pemberian soal latihan. Dan masih banyak lagi metode lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Jadi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih atau digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, ada juga yang mengartikan strategi adalah sebuah teknik atau trik bagaimana membuat pelajaran menjadi menarik dan mengesankan. Ada juga macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya 1. Strategi mengajar active learning. Strategi ini adalah suatu cara mengakses informasi melalui 8 jalur kecerdasan yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang kedua, yaitu strategi mengajar kecerdasan linguistik. Strategi ini adalah strategi yang menekankan pada kemampuan berbahasa peserta didik, mulai dari mengolah kata sampai menyampaikan materi secara lisan. Contohnya seperti presentasi. Demikian penjelasan materi tentang metode dan strategi pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Getah Nindi, nomor absen 37. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai penilaian evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan secara menyeluruh dan kontinu dengan cara yang sesuai dengan ciri-ciri pendidikan keahlian yang bersangkutan. Konsep dasar dalam evaluasi hasil belajar meliputi tes, pengukuran, dan evaluasi. Banyak orang yang mencampur adukan pengertian antara tes, pengukuran, dan evaluasi. Memang ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun saling berkaitan. Tes adalah pemberian tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Kegiatan pengukuran ini biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Sedangkan evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Tujuan dari evaluasi hasil pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi hasil pembelajaran berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan untuk mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi ini dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi. Karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya.